Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat subuh istimewa kepada anak-anak kami, para pemuda, generasi bangsa, generasi agama ke depan. Tadi malam kita sudah sampaikan terkait dengan 4 hal yang Allah akan pasti tanya nanti ketika kita berada di padang mahsyar. 2 hal sudah kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan 2 poin lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wa an ilmihi mada amila fihi. Pertanyaan yang Allah tanyakan yang ketiga adalah terkait dengan ilmu yang diberikan oleh Allah, untuk apa kamu gunakan? Ilmu yang sudah kamu peroleh, apa yang sudah kamu lakukan dengan ilmu itu? Bapak dan Ibu, tidak ada seorang pun di bumi ini yang tidak bisa melakukan sesuatu kecuali dilandaskan ilmu. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah tidak menempatkan Nabi Adam di muka bumi ini kecuali dibekali dengan ilmu. Makanya ada ayat dalam Al-Quran itu, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan segala sesuatu, nama-nama terhadap apa yang nanti ketika di muka bumi dia akan hadapi. Makanya bahasanya wa'allama Adamal asma'a kullaha. Nama-nama dari segala sesuatu itu diajarkan oleh Allah. Nah, awal daripada kehidupan manusia, Allah memberikan pemahaman, pengetahuan kepada Adam. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu sangat penting. Bapak Ibu, kembali ketika melihat dalam perjalanan kehidupan manusia dan para nabi dan rasul, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana ketika nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, bagaimana Bapak Ibu ketika Allah mengajarkan Nabi Muhammad itu dengan turunnya surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia ini sesuatu apa yang dia tidak tahu. Manusia pertama Nabi Adam Allah bekali dengan ilmu, nabi terakhir Nabi Muhammad untuk umat dibekali dengan ilmu. Makanya Bapak dan Ibu, manusia yang hidup di akhir zaman ini harus mesti paham betul bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa ilmu. Dan besok Bapak dan Ibu, ilmu yang sudah kita cari, masuk SD 6 tahun, masuk SMP 3 tahun,
masuk SMA 3 tahun, masuk perguruan tinggi yang udah pas itu 4 tahun, kecuali kalau malas belajar 4 tahun selesai. Masuk S2 2 tahun, itu pun kalau mau belajar dan cepat nulis, kalau tidak juga enggak selesai-selesai. Kemudian S3, program doktor. Apa yang dicari? Ilmu. Apakah ketika masuk SD tidak butuh biaya? Butuh. Apakah SMP enggak ada perlu duit? Butuh. Apakah SMA, S1, S2, S3, apakah enggak perlu duit? Butuh. Butuh semua, Pak. Ketika uang yang kita gunakan untuk mencari ilmu, ilmu sudah kau peroleh. Allah tanyakan, dengan ilmu yang sudah kamu dapatkan, apa yang sudah kamu amalkan sesuai dengan kapasitas ilmu yang kamu peroleh. Allah tanya, Pak Bisu, ilmu itu. Makanya kita yang jadi guru, adik-adik kami yang mahasiswa, luruskan niat kalian, supaya uang yang dikeluarkan oleh ayah bunda itu bernilai sedekah. Supaya ilmu yang kalian cari itu, duduk kalian di perguruan tinggi, kalian belajar dengan sabar, dengan tabah, ikhtiar, kalian tulis, kalian buat makalah-makalah, itu sedekah. Allah berikan itu nilai pahalanya. Makanya luruskan niat, supaya enggak ada yang sia-sia. Hari ini banyak orang sekolah, banyak orang kuliah, bukan niat karena Allah. Ngapain Pak S2? Biar tetap nanti bisa usul pangkat, biar ada jabatan, naik golongan 4A, 4B, 4C. Susah kalau nggak ada S2. Niatnya sudah salah, Pak. Ngapain kok dokter? Alah, biar bisa jadi dosen. Nanti saya mau alih profesi jadi dosen ajalah. Capek saya di SMA. Kalau dosen enak. Ketika saya halangan masuk, saya tinggal telepon mahasiswa. Tinggal telepon ketuanya, tolong besok kumpulkan kawan-kawan, hari ini Pak nggak bisa masuk, enak kali jadi dosen. Makanya perlu doktor, S3. Allah akan tanya ilmu itu Bapak Ibu, tidak akan selamat kita. Terutama ilmu yang bisa menempatkan kita sesuai dengan amalan kita. Nah, ini juga harus sinkron, Pak. Amalan yang kita lakukan Allah akan lihat ada enggak kesesuaikan, sinkronnya dengan ilmu, dengan amal sama enggak. Sekarang kan banyak Pak, ikut pengajian di mana-mana ada, dengar khutbah. Kalau kita yang laki-laki ini berapa tahun kita hidup selalu kita dengar khutbah, belum pengajian, belum ceramah subuh, belum ceramah Ramadan, selalu ilmu Pak dah penuh ini di kepala kita. Tapi coba lihat, banyak orang-orang Pak hari ini yang beramal terkadang tidak sesuai dengan ilmu, atau ada ilmunya tapi tidak melahirkan amal. Coba Bapak Ibu sesekali lihat di masjid-masjid luar sekali, Cina kalian. Berapa banyak orang, padahal Pak dalam pengajian sudah disarahkan, sudah disampaikan Pak. Setelah salat maghrib ada salat sunat. Setelah salat isya ada salat sunat. Sebelum salat subuh ada salat sunat. Coba lihat Pak, banyak orang masuk masjid langsung duduk. Masuk masjid langsung duduk. Tadi saya nggak lihat sini, mudah-mudahan sini juga mungkin ada juga sini, masuk langsung duduk Pak. Padahal nggak nengok waktu timer itu, ada waktu 3 menit. Masuk langsung salat sunat. 2 rakaat ini sesuai dengan kapasitas ilmu yang kita peroleh. Rasul sudah sampaikan 2 rakaat salat sunat fajar yang kau lakukan khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik yang 2 rakaat itu daripada dunia dan seluruhnya. Bila dunia itu bisa kau peroleh, tidak ada nilai di hadapan Allah kecuali yang kau lakukan itu yang 2 rakaat. Cepat, ringan, tapi pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Makanya Bapak dan Ibu, untuk mencari dunia tidak susah. Untuk mencari semua kekayaan dunia tidak susah. Dengan apa kita cari? Dengan 2 rakaat ini Pak. Karena Allah pastikan kepada kita Pak, bila dunia pun kau cari, bila pun diberikan, kemana mau kita bawa?
Kemana mau kita bawa? Makanya Allah tahu Pak, ingin manusia ini ingin supaya banyak, ingin manusia ini tidak ada yang sedikit, tapi Allah ingin gantikan Pak. Dunia yang ingin kau dapatkan gak akan mungkin. Bila pun mungkin, kemana kau bawa? Tapi yang memungkinkan adalah capai semua apa yang ada di alam dunia ini dengan 2 rakaat salat sunat fajar. Maka semua yang ada dunia akan kau dapatkan, tapi Allah simpankan di akhirat. Khairum minad dunya wa ma fiha. Coba lihat Pak, berapa banyak orang yang berilmu tapi tidak melahirkan penerapan ini. Kita mau masjid, mau ngaji Pak. Sembahyang sunat, tahiyat masjid kadang-kadang enggak dikerjakan, duduk terus dia. Ada orang yang masuk masjid setelah dia salat sunat 2 rakaat, masih ada waktu, qamat zuhur belum, hangedam sembahyang sunat 2 rakaat. Solat sunat sebelum zuhur. Zuhur dia Pak ada sebelum, ada sesudah. Qabliyah dan ba'diyah ada solat sunatnya Pak. 2 rakaat sebelum zuhur. Boleh 2 rakaat sesudah zuhur. 2 sebelum, 2 sesudah. Makanya di masjid-masjid sekarang alhamdulillah kita juga sudah punya timer, dikasih informasi waktu. Saya tadi begitu mau sholat tengok, oh masih ada 5 menit lagi ini, sholat 2 rakaat. Dapat kita Pak sholat sunat fajar. Subhanallah. Nah makanya Bapak dan Ibu, lihat Bapak Ibu maaf yang sudah pengalaman berangkat umrah, berangkat haji. Coba lihat Bapak Ibu, pernah enggak nengok jam sesekali berapa menit dikasih waktu antara waktu azan dengan qamat? Coba lihat. Lama mereka kasih waktu Pak. Untuk apa? Mereka fungsikan fungsi azan itu Pak untuk memanggil. Jadi kalau setelah kita panggil Pak kemudian qamat, untuk apa kita manggil tadi? Jadi manggil itu hanya memberikan informasi bahwa waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, kasab dah sampai. Bukan sekedar itu Pak. Walaupun azan pada prinsipnya adalah memberikan sebuah informasi di waktu solat sudah tiba. Makanya Pak, azan itu pada masa Nabi itu tidak ada corong Pak. Maka Bilal dulu itu naik ke tempat yang tinggi mengumandangkan azan. Apa tujuannya? Supaya didengar sampai ke pelosok-pelosok, jarak-jarak radius yang jauh. Karena tidak ada mic Pak. Makanya untuk azan Pak, tidak ada seorang manusia pun yang berhak melarang tentang suara azan itu. Tidak ada seorang pun yang berhak Pak. Karena itu syariah yang memang mesti dibesarkan, digaungkan, dibesarkan suaranya. Kalau perlu menara itu yang tinggi supaya didengarkan seluruh penjuru. Coba Bapak Ibu dengar, coba sekali-sekali ya, kapan-kapan ada waktu, kalau ada uang lagi nanti, Bapak Ibu coba pergi daerah yang agak jauh sedikit dari Masjidil Haram. Ketika waktu zuhur itu terdengar Pak suara azan bergema. Padahal Bapak Ibu itu sudah radius sekian kilometer itu, tapi dengar suara azan. Itu menunjukkan bahwa azan itu memang disuruh Pak. Untuk azan wabil khusus azan Pak tidak boleh diatur. Hanya pubut Pak, memang gayung peraya nggak deh dengar oleh orang. Abdullah bin Umi Maktum Pak, seorang sahabat yang buta. Dia punya rumah yang agak jauh Pak. Dia berjalan kaki dengan keadaan dia nggak nampak. Suatu hari dia pernah minta kepada Nabi, minta izin, ya Rasulullah, ini aku susah kali kalau ke masjid ni, nggak ada yang nuntun karena aku nggak nampak, buta. Ingin minta izin. Ketika dia minta izin kepada Rasulullah SAW, dalam kondisi pas dia sedang mendengar azan. Hal antan nida, apakah kau dengar azan? Ya Rasulullah, fa'ajib. Ada kau dengar azan itu kan? Ada. Jalan kau, pergi kau ke masjid. Kalau dengar azan ke masjid, itu menunjukkan apa? Berarti azan itu dikumandangkan Pak, sehingga orang dengar. Coba kalau enggak dengar, ada kau dengar azan tadi? Ada, kata Nabi, fa'ajib.
maka penuhi azan itu. Mengumandangkan azan dan mendengar azan bukan sekedar mengumandangkan dan didengarkan. Makna dengar ini adalah penuhi. Di mana azan ke sana berangkat. Itu keilmuan. Maka para sahabat-sahabat Nabi SAW dulu seperti itu, Pak. Nah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, coba lihat waktu subuh, Pak. Coba sesekali lihat. Kapan-kapan nanti ada waktu pergi begini, lihat apa yang saya bilang. Coba perhatikan lagi. Begitu selesai sholat itu, Pak, matahari udah cerah. Duduk kita di bawah payung di Masjid Nabawi itu, bisa ngopi-ngopi, bisa makan-makan, minum. Duduk, Pak, keluarga-keluarga. Udah terang. Itanya, Pak, lihat sembahyang tu bawah, mandang tu put, Pak. Kenapa? Antara azan dan qamat mereka berikan interval waktu yang panjang. Baik urung, baik lagi kinet motor, Pak. Ayo kuruku. Begitu kita panggil, Pak, penumpang baru sampai situ, maju, ikut-ikutan, maju, kemu dah benar. Berikan kesempatan orang. Begitu kita panggil, kasih kesempatan orang. Ada waktunya. Inilah pentingnya ilmu, Bapak dan Ibu. Ketika kita paham, maka dengan ilmu ini akan melahirkan sebuah prinsip untuk melahirkan sebuah pemahaman. Dari pemahaman kita yakin, maka kita akan punya action dalam bentuk pengamalan. Kita akan melahirkan perbuatan sesuai dengan itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an malihi min aina katasab wa fima anfaqahu. Yang kedua terkait dengan harta, kata Allah, harta Rasulullah. Dari mana kau dapatkan dan kemudian kemana kau belanjakan. Ini penting, Pak. Harta itu ada 3, Pak, yang menjadikan harta kita itu batil. Harta yang didapatkan secara halal tapi dibelanjakan kepada hal yang tidak baik, ini batil. Ini batil, Pak. Kemudian ada harta yang didapatkan secara batil kemudian dimanfaatkan kepada hal yang baik, ini batil juga. Yang ketiga, ada harta yang didapatkan secara batil diberikan kepada batil, ini super batil. Hanapatman, Pak. Banyak orang hari ini, Pak, mendapatkan harta dengan cara halal tapi banyak digunakan kepada hal yang sia-sia. Batil, Pak. Hana manfaat pengen, Pak. Gak ada manfaat uang itu, Pak. Dicari berhari-hari, berjam-jam. Kemudian membeli sesuatu kepada hal-hal yang batil. Membeli sesuatu yang gak ada manfaat sedikit pun. Bila disimpan, bermanfaat untuk uang jajan anak-anak. Bisa disimpan untuk infak, bisa ditabung untuk kurban dan sebagainya. Tapi membeli sesuatu untuk yang tidak manfaat, itulah nafsu. Keinginan kepada hal-hal yang salah. Berapa banyak harta ini yang batil, dan Allah pertanyakan, uang yang kau cari sudah halal. Halal kau cari, tapi kau gunakan kepada hal yang sia-sia. Aku akan tanyakan harta itu besok. Pakan kenan kawapeng, kepuanyan, pemanfaatnya, kedanyanglah Allah Ta'ala, Bapak Ibu. Jangan pikir enggak. Bapak Ibu cari uang banyak-banyak, Pak. Kemudian pasang wifi di rumah, Pak. Allah kekalan dan wifi kapatang ngepu kekalan itu. Apa yang kau nonton tiap hari itu di wifi itu? Kamu tonton yang baik, maka manfaat wifi yang kau pasang itu. Bila yang kau pasang itu tidak ada manfaatnya, merusak moral kamu, moral istri, moral suami, moral anak, moral tetangga, orang-orang yang kau berikan wifi itu, maka akan aku minta pertanggungjawaban di hadapan Allah besok. Sekarang coba lihat, Pak, di kafe-kafe, Pak, pasang wifi dia, Pak. Karena jenuh, Pak, kafe kalau hana wifi, Pak, hana so damong, Pak, jenuh. Cina kalian, Pak. Hai damong, yuk kita buat kerja, yuk. Kalau yang mahasiswa, alasannya buat tugas. Buat tugas, Pak. Apa yang terjadi di sana coba? Apa yang dilihat di sana itu? Sebahagian kecil ya, Pak, yang menjalankan tugas.
yang lain nonton, ada yang game nembak-nembak, belum lagi ada yang judi online, ada yang ship segala macam. Besok yang punya kafe itu Allah tanya, berapa banyak rusaknya generasi gara-gara wifi kalian. Ini dipertanyakan, Pak. Kita di rumah kan seperti itu, Pak. Anak kita di kamar, Pak, kita tidur, kita tidak tahu apa yang ditonton oleh anak kita itu. Tidak pernah kita tanya, tidak pernah kita kontrol. Allah tanya besok itu di akhirat. Tidak akan selamat kita, Pak. Ini dalam bulan Ramadan, Pak, kan nanti akan musim, Pak. Musim orang-orang buka bersama. Coba nanti Bapak Ibu lihat. Jam berapa kumpul? Poh 6 kamu kumpul, Pak. Sambil nunggu teman, sambil nunggu kawan, sambil halu-halu kawan segala macam. Buka puasa, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan di masjid, Pak. Iya, betul, Pak, mejanya. Makan minum. Pulang kita, Pak, dari masjid, mandang terang-ring, mandang makan, mandang pajuh, Pak, semayang maghrib dan tuahnya. Bapak ibu juga demikian, banyak juga yang buka bareng itu dulu. Udah pakai baju kita, Pak. Kemudian pergilah kita ke masjid untuk salat tarawih. Lewat kita, Pak. Pulang kita tarawih, mandangna Pak kofihinan. Pak semayang isya, Pak semayang tarawih, Pak semayang maghrib dan tuahnya. Dia berpikir bahwa Ramadan cuma puasa saja, anak payah sembahyang. Inilah Bapak dan Ibu, sia-sia hidup kita. Sia-sia ilmu yang ada, tidak melahirkan amal. Allah akan tanya besok, ilmu yang kau cari bertahun-tahun untuk apa kau gunakan, dan apa yang sudah kau amalkan? Amalan kamu sudah sesuai enggak dengan ilmu yang kau peroleh? Maka jino, Pak, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang tak kalen, Pak. Kita lihat, Pak, hari ini. Orang tua hari ini merasa sayang kalau anak itu diantarkan ke YIN, ke UIN, ke luar negeri yang sifatnya yang basic agama. Bahkan iwahidin dah hana but, hana kerjaan dah wahdi, hana je ikut PNS. Nah, inilah model-model, Pak. Model-model tak tahu di mana masjid, model-model tak tahu di mana arah kiblat, model-model tak tahu mana Quran, model-model tak tahu bagaimana dia menghafal Quran, tak kenal dia dengan ustadznya, tak kenal dengan ngajinya, tak kenal dengan Qurannya, tak kenal dengan masjidnya. Yang penting anak saya dah kuliah. Di mana? Jurusan ekonomi. Ekonomi apa? Ekonomi syariah. Nan mendang syariah, Pak. Ulai liberal mandum. Ya, ulai ni, Pak, liberal mendum, dengan modal yang sedikit untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah, Pak, kan syariah lagian. Dipungut mendum. Ketika besok kita mati, Pak, mati besok kita itu, pulang anak kita yang S1 ekonomi, yang S3 doktor jurusan, yang pulang dari Jerman, pulang dari Kanada, pulang segala macam. Begitu besok kita mati, Pak, ditontonnya, Pak, jenazah kita, diambil HP kita, dipoto, kirim untuk teman, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ayahku sudah meninggal, ni buktinya sudah aku kirim. Kata Pak Imam, siapa sini ada anaknya? Saya. Tolong nak jadi imam. Pak tunggu aja, jangan ke doktor, Pak. Kebut teman jak jauh-jauh tak dia, Pak. Ketika besok kita mati, Pak, jangankan dia, Pak, memandikan kita, dan imam mendang hanjut je. Tak salah mandikan, bukan agak sulit. Barusan duku imam mendang di depan, Pak, untuk jadi imam. Nyandanyang lom, tunggu pada merakaat. Tanyang rakaat pada kan rakaat tunggu takbir, buat takbir tagai. Nah, payah tunggu, hana payah. Takbir phone Al-Fatihah. Oh, Al-Fatihah dulunya. Yang kedua, selawat. Yang kedua, doa. Yang kedua, doa. Dengan salam. Oh, mana duduknya?
Hanai pernah Jermannya nengku. Hanai pernah di Australia nyan. Jino bangga Pak. Saya Pak Diman Pak. Satu betul karena saya kepala madrasah di sana. Anu mian Pak didorong ikut UTBK Pak. Ilung ikut sih mengaturan pemerintah kena begat teman. Ikut ini, ikut segala macam. Anak saya yang tahun kemarin itu ada yang lewat ke Turki, ada yang lewat ke Cina. Saser, selamat. Inilah madrasah inovasi, inilah madrasah unggul. Hebat Pak, hebat. Tapi punya tasir, anak ini sudah tamat 53 juz. Alhamdulillah. Senang orang dengar. Nah yang kun, anak kena alhamdulillah Pak. Kirim foto mendang Pak. Kirim yang kena yang BO nya sampai kirim. Anak kami sudah selesai 30 juz. Menang mendang Pak. Yang uraya kan menang mendang. Kadang-kadang punya kalan Pak, kan nganjarunan Pak, nganjarawi. Cina kalan Pak. Hana harga membacut gede. Padahal yang tak kirimnya Pak untuk informasi bersenang kawan-kawan untuk dicontoh yang lain. Ya anak-anak kan alhamdulillah, menang-menang Pak. Tapi menyokirin segala macam, yang kiban untuk Cina, pakiban segala macam. Yang penting ilmu dunia dapat. Agama home terserah. Jadi Pak, ilmu dan harta ini Pak berbaringan dia Pak. Tak mungkin kita sekolah nggak ada harta, dan harta itu bisa kita peroleh dengan ada derajat kita mencari ilmu. Allah akan sepadankan Pak. Makanya maaf saya katakan, menyatanya kena Pak begat udip danya Pak. Allah kena angkat derajat kemuliaan kedanya Pak benar ilmu Pak. Jak terpula bahasa kedanya jeno. Karena dengan ilmu itu Pak Allah akan derajat itu. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang yang berilmu, Allah angkat derajat orang-orang yang beriman. Terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan Bapak Ibu baik sampai kita menyesal nanti Pak. Tadi malam saya sudah sampaikan poin pertama tadi adalah umur Allah tanya. Kemudian jasad kita yang kuat Allah akan tanya. Kemudian pagi ini sudah sampaikan yang ketiga adalah ilmu Allah tanya. Kemudian harta dari mana kau peroleh dan kemana kau peroleh. Besok Pak orang akan menyesal. Bila ilmu, bila tenaga, bila jasad yang kita gunakan tidak kita gunakan kepada yang baik. Ingat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi ikut bacaan imam Pak. Apa kata Allah? Di situ Allah ceritakan bagaimana azab. Allah menceritakan Pak dalam surah Sajadah yang dibaca oleh imam tadi. Allah menceritakan bagaimana muqinun, orang-orang yang yakin ketika di akhirat besok. Makanya ada kalimat Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ada dengar tadi kan? Rabbana, ya Tuhan kami. Absarna ya Allah, kami sudah melihat ya Allah bagaimana orang-orang yang tersiksa dalam neraka ini, bagaimana hancur luluh orang-orang dalam neraka ini. Wa sami'na, ya Allah aku dengar ya Allah bagaimana jeritan orang-orang yang kau siksa dalam neraka ini. Farji'na na'man salihah, kalau begini ya Allah tak sanggup aku lihat, kembalikan aku ke dunia. Farji'na, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Na'man salihah, agar aku beramal soleh. Hana watele dengku. Hana watele ibu-ibu, hana watele ayah bunda. Jino, ketika kita masih hidup dalam bulan Ramadan, amalkanlah ini. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyo tengaja dong ikat dron bacuknyo mengai tamong waktu syuruk. Luh nyo duk baik wada sembahyang tunai le. Nyo ilmu lu berah ben tu ruk dia awal yang di rumah daripada tunggu ruk. Nah, ilung tu nyo laki dia neju, ben bikin preh lu tapi ilung nyo pengajian nombor 7 dengan ibu-ibu ilung semua. Jadi yang lu pegah. Yang baik yang nikut mula pen tu, oh ilung ikut ustaz dan kan ikut ustaz, ilung gudrun cik kawanan. Yang ilmu ada berah le. Ya, biasakan Bapak Ibu kalau ada tausiah duduk baca Quran sampai dengan waktu syuruk, Allah akan berikan pahala. Itu sebagaimana perjalanan haji dan umrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak Pak, besar pahalanya. Kita hari ini Pak, umrah kita susah, haji kita susah, tapi untuk mendapatkan pahala seperti ini Pak.
Duduk dengar tausiah sebentar, baca Quran, lihat berapa waktu syuruk, dan ini 4 ini sudah Allah nilai ini pahala kita semuanya. Ya, setelah itu nanti baru pulang. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat sebagai lanjutan yang kita sampaikan tadi malam. Barakallahu li wa lakum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.